Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim SPDI. Saya adalah guru mapel SKI di MI Unggulan Alif Mawan dan Kemiri, Klambu Grobogan. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Kemenak batch 3 tahun 2025 di LPTK Winsi Samarinda. Pada kesempatan hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran UKIN di MI Unggulan Alif Mawan dan Kemiri mapel SKI di kelas 5 dengan materi Fathu Makkah. Selamat menyaksikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian sehat semuanya. Ini karena pemberian Allah dan maka kita harus patut bersyukur kepadanya. Baik, selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dahulu. Ya, seperti biasanya, siapa yang memimpin doa? Ya, Mbak Farah, silakan maju ke depan. Kita berdoa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil-islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mbak Farah. Baik, selanjutnya seperti biasanya yang ingin menabung silakan dikumpulkan di depan dulu. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita absen dulu ya. Anak yang sudah hadir. Adam Abdillah hadir. Mbak Aisyah Haila, Mbak Najwa, Mbak Andara, Mbak Zain, Mbak Dewi, Mbak Farah, Mbak Diva, Mbak Kamila, Mas Jaka, Mbak Mikaela, Mas Zidni, Mbak Puspita, Mbak Rena, Mbak Retno tidak hadir ya. Mbak Tinggi, Mas Javan, Mas Bagas. Iya. Kita doakan semoga yang tidak hadir bisa kembali hadir, yang sakit semoga diberi kesembuhan. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Silakan duduk yang rapi. Silakan dicek rapi sudah ini pakaiannya. Iya. Pencinya, rambutnya dirapikan. Selanjutnya kebersihan. Tadi yang piket sudah nyapu. Sudah terlihat bersih ya. Alhamdulillah. Terima kasih pada yang piket. Selanjutnya, suara saya terdengar jelas ini? Gambar ini terlihat jelas? Baik. Kita mulai. Baik, untuk sebagai penyemangat, mari kita tepuk dulu ya. Karena kita adalah anak MI. Coba, siapa kita? Siapa kita? Gimana?
Selanjutnya, mari kita mulai pembelajaran kita. Sudah dibuka bukunya? Silakan buku SK-nya dibuka. Saya juga akan membuka laptop ini. Adalah tampilannya yang pertama bersama saya ya. Baik, kita mulai. Silakan diingat-ingat kembali, pelajaran minggu kemarin adalah tentang perjanjian Hudaybiyah, ya. Ya, masih ingat dengan Hudaybiyah kan? Ya, perjanjian antara siapa dan siapa itu? Antara kaum muslimin dan kafir. Ada berapa poin perjanjian itu? Ada 4. Coba dilihat bukunya itu apa saja itu kemarin. Nah, kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy tidak akan menyerang selama 10 tahun. Ya. Itu adalah poin yang pertama, ya. Kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah tahun ini. Hanya boleh pada tahun berikutnya. Itu poin yang kedua, poin perjanjian Hudaybiyah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Fathu Makkah. Nah, ini ya, tentang Fathu Makkah. Kalian tahu apa itu Fathu Makkah? Nah, kalian pernah mendengar tidak? Ya. Kota Mekah. Nah, ini pasti pernah mendengar, ya kan? Pernah mendengar ya? Nah, kalau Fathu Makkah itu apa? Dan nanti kita akan belajar tentang Fathu Makkah beserta apa saja yang terjadi saat peristiwa Fathu Makkah ini, ya. Siapa tokohnya, kapan terjadinya, ya. Dan apa hikmah yang dapat kita ambil. Makanya akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kita, ya. Ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui apa itu Fathu Makkah. Kemudian kita mengetahui kronologi atau urutan cerita dari Fathu Makkah. Hikmah apa yang bisa kita petik dari peristiwa Fathu Makkah. Dan yang penting kalian harus bisa menemukan perilaku Nabi apa yang nanti terjadi saat peristiwa Fathu Makkah. Karena kompetensi ini sangat penting, ya. Yaitu kalian harus menemukan sikap Nabi terhadap orang-orang kafir Mekah ini. Kira-kira nanti ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah, Nabi memaafkan tidak ini? Perjuangan Nabi itu bagaimana? Kalian harus bisa menemukan sikap Nabi. Karena apa? Tujuan kita adalah bisa meniru Nabi kita sebagai suri tauladan kita. Nah, itu anak-anak. Makanya kita mulai pembelajaran. Coba saya tanya dulu. Kira-kira kalian kan sudah itu, ya, sambil lihat buku itu, terjadi pada tahun berapa Fathu Makkah itu? Berapa? 8 Hijriah. Pada bulan apa itu? Pada bulan Oh iya, Ramadan. Ya, masih, ya, berarti kamu baca, ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran kita hari ini tentang Fathu Makkah. Nah, tugas kalian menyimak video ini, kemudian nanti kalian menulis informasi apa saja yang kalian dapat dari video ini tentang kronologi Fathu Makkah, tentang tokoh-tokohnya, kapan terjadinya, hikmah apa, dan semuanya nanti kalian tulis per kelompok, ya. Satu kelompok nanti saya beri tugas menulis, ya, dalam lembar LKPD, nanti dikumpulkan dan dibacakan di depan. Oke, siap? Iya, bagus. Nah, silakan dilihat video.
Rombongan besar tersebut membuat 5 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum Muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah 22 km antara kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan pemulihan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka menimbul, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, memulai kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy sangat bersikeras menolak kedatangan Nabi Tawaf di Ka'bah, tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya berusaha menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, melakukan perundingan antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum Muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan awal tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah selama sekitar tidak ada. Setelah bertahun-tahun jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar, kali ini sebelum pasukan Muslim yang bersenjata lengkap telah bersiap menuju Mekah. Waktu panjang seluruh pasukan Muslim memulai perjalanan ke Mekah. Kali ini pasukan Muslim akan melaksanakan misi yang sangat menyenangkan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kepada pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukan yang melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan Muslim. Ketika pasukan Muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa bertumpah darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah diwujudkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah, tidak hanya di Jazirah Arab. Di tersebut, dia yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, dia pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Baik anak-anak, kalian sudah melihat video pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah paham apa itu Fathul Makkah? Iya. Nah, kalian juga tadi sudah dipaparkan bagaimana sikap Nabi ketika menghadapi peristiwa Fathul Makkah. Ada dari Al-Yaumul Marhamah, ya. Baik, saya terangkan sebentar tentang Fathul Makkah, ya. Kalian tadi juga sudah tahu Fathul Makkah itu apa, yaitu kemenangan atas kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Tadi terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah atau 630 Masehi, tepatnya di tanggal 20 bulan Ramadan. Apa yang menyebabkan Fathul Makkah? Yaitu dipicu oleh pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Oleh siapa yang melanggar? Kaum kafir Quraisy. Nah, inilah yang menjadi penyebab, pemicu dari peristiwa Fathul Makkah. Ini perjanjian Hudaybiyah, ya, yang dilanggar adalah pokok pertama, ya. Nah, perjanjian antara umat Islam dan orang kafir Mekah terjadi di desa Hudaybiyah. Nah, ini
Sejarah Fatu Makkah tadi dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah. Selanjutnya bukti pelanggarannya apa? Di video tadi kalian juga sudah melihat ya bahwa kaum Quraisy membantu Bani Bakr menyerang dan membantai Bani Khuza'ah. Yaitu Bani Khuza'ah itu adalah sekutunya umat Islam tapi diserang. Ya. Jadi itulah yang menjadikan pemicu dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah. Itu terjadi pada malam hari di Sumur Al-Waqid. Ya. Kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Nabi oleh Amr bin Salim. Nabi itu banyak memaafkan. Nah, itu selanjutnya ya. Pemberangkatan 10.000 pasukan ke Mekah ini terjadi pada tanggal 20 Ramadan ya. 1 Januari 630 Masehi. Komandannya ada 4. 1 Sa'ad bin Ubadah, 2 Khalid bin Walid, 3 Ubaidah bin Jarrah, 4 Zubair bin Awam. Ini adalah para komandan pasukan. Nah, ini segera berangkat. Ya, dilihat ke tayangan berikutnya. Ini pemberangkatan pasukan ke Mekah. Ya. Nah, ternyata setelah sampai Mekah tidak langsung masuk, tapi Nabi memerintahkan untuk mendirikan tenda Abu Sufyan. Ini ya, mendirikan tenda di pinggir kota Mekah. Ya, kemudian menyalakan api unggun sampai terlihat di kota Mekah. Terus apa yang menjadi strategi Nabi? Strategi Nabi untuk menjadikan Mekah itu takluk tanpa perang. Nah, ini beliau menjadikan 4 pasukan yang masuk dari beberapa arah. Yang pertama masuk dari arah utara dipimpin oleh Zubair bin Awam. Ya. Kemudian Khalid bin Walid, nah, ini masuk dari arah selatan. Yang ketiga Sa'ad bin Ubadah masuk dari arah barat. Yang keempat Abu Ubaidah bin Jarrah masuk dari arah timur. Nah, ini menjadikan kaum kafir Quraisy tidak mengetahui jumlah pasukan yang dipimpin oleh Nabi. Jadi mereka nanti takut. Ada 4 pasukan. Nah, kalian juga semacam itu. Dalam belajar kalian harus punya strategi. Bagaimana supaya kalian itu belajarnya berhasil, ya. Ya. Misalnya saya harus mengatur jam belajar saya. Maghrib belajar, nanti bisa nonton TV, ya. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Sudah paham ya? Selanjutnya Nabi memerintahkan Abu Sufyan yang sudah masuk Islam untuk memaklumatkan kepada anaknya juga Ikrimah ini tidak mau Islam. Yang lain semuanya menerima Islam. Nah, ini pasukan kaum muslimin datang, sudah sampai di Mekah. Apa langkah Nabi setelah kemenangan? Ada 4. 1, tawaf. Ya. Jadi langkah pertama Nabi adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Berapa putaran? 7 putaran. Setelah sampai kemudian Nabi tawaf mengelilingi Ka'bah. Karena tidak terjadi peperangan. Ya. Ini memang al-yaumul marhamah. Hari pengampunan, ya. Yang kedua, membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala.
ada 360 berhala. Semuanya dihancurkan. Ada berhala yang paling besar itu apa? Hubal, Manat, ya, Uzza. Ya. Itu ada 360 berhala. Baik anak-anak, kalian sudah melihat tayangan video pembelajaran kita. Sekarang saya beri kalian tugas untuk menulis segala informasi yang telah kalian ketahui tentang pembelajaran kita hari ini. Ini akan saya berikan LKPD per kelompok satu. Nanti ditulis apa yang kalian lihat, apa yang telah kalian pelajari dari pertemuan kali ini ya. Silakan ditulis nama-nama kelompoknya, hari, tanggal, diisi. Hari ini tanggal 7 ya, hari Selasa tanggal 7 tahun 2025. Silakan langsung saja diisi. Apa saja yang kalian ketahui, informasi apa saja yang kalian dapat terkait dengan video pembelajaran kita hari ini. Silakan, nanti saya minta ketuanya untuk maju membacakan hasil diskusi. Silakan berdiskusi apa saja yang kalian dapat, informasi apa saja yang kalian dapat. Silakan dimulai sekarang. Ya, anak-anak silakan ditulis diskusi dengan temannya. Ya, silakan ditulis. Boleh lihat untuk boleh. Ya, bagus. Ya, ini disimpulkan dari ya. Ya, teman-temannya silakan dibaca. Iya. Boleh 2, 3, 4, 5 boleh. Informasi apa saja ya terkait tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan berdiskusi dengan temannya ya. Informasi apa saja yang kalian dapat ya. Berdiskusi dengan temannya. Apa saja. Ya, bagus. Ya, boleh 2, 3 nomor, boleh 4 ya. Bagus. Baik anak-anak, diskusi sudah selesai. Sekarang saya minta untuk anak-anak
bisa presentasi maju ke depan membacakan hasil diskusi kalian. Silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan Mbak siapa? Mbak Puspita untuk mewakili kelompoknya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Puspita. Silakan dibacakan Mbak Puspita. Satu Mekah adalah kemenangan atau kebebasan kota Mekah. Terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah atau 1 Januari 630 Masehi. Peristiwa ini dipicu oleh pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh kaum Quraisy. Ya, sudah? Iya. Terima kasih. Bisa kembali. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Bagaimana tanggapan kalian dengan hasil diskusi dari kelompok 1? Bagus atau ada yang mau menambah atau yang menyanggah? Tidak ada? Sudah baik? Iya, baik. Kelompok 1 sudah baik. Selanjutnya saya lanjutkan kelompok 2. Silakan Mbak siapa? Mbak Tita. Ya, silakan maju Mbak Tita. Silakan. Ya. Sudah? Ya, baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ada yang mau menyanggah? Ada yang mau menambah? Tidak? Baik. Untuk kelompok 2 sudah menyampaikan diskusinya. Yang kelompok 3 ini Mas Iksan, yuk silakan. Ya, silakan maju ke depan. Peristiwa ini Batu Mekah jadi pada tahun 2009. Kaum Quraisy membantu Bani Bakr banyak usaha. Peristiwa saya sudah meninggalkan 10.000 pasukan. Oh iya, bagus. Tepuk tangan yang meriah. Bagaimana tentang apa yang hasil diskusi tentang kelompok 1 kelompok 3 ini? Sudah bagus? Sudah. Baik, selanjutnya dilanjutkan kelompok 4. Kelompok 4 sini. Silakan. Ada. Silakan menghadap ke sana. Ya, disimak hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan. Ya. Ya. Ada 8 Hijriah. Lanjut. Sudah. Sudah. Iya. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Sudah bagus ya kelompok 4 ya? Ya, baik, kita lanjutkan kelompok 5. Silakan Mbak Farah. Menghadap ke sana. Iya, bagus. Tepuk tangan yang meriah untuk baik anak-anak, kalian sudah melakukan presentasi membacakan hasil diskusi kalian hari ini. Dan terima kasih, hasilnya bagus sekali. Anak-anak sudah bisa memahami dengan baik
apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nah, selanjutnya ini sebagai ada video lagi. Kira-kira mau nonton lagi nggak? Baik. Ini sebagai video yang terakhir akan saya putarkan. Tugas kalian cuma satu ya. Nanti hikmah apa yang kalian dapat dari peristiwa Fathu Makkah? Ya. Hikmah apa yang kalian dapat dari peristiwa Fathu Makkah? Nanti juga kalian bisa menuliskan, misalnya kok kalian menyoroti tentang sikap Nabi, boleh. Sikap Nabi yang apa yang harus kita tiru. Nah, itu juga termasuk hikmah yang dapat kita ambil. Baik, sudah siap? Inilah videonya. Silakan disimak. يجب أن نفرض النسيان نعم أخذ النسيان Selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan seperti yang saya sampaikan sebagai tugas terakhir buat kesimpulan tentang hikmah apa yang kalian dapat dari peristiwa Fathu Makkah. Ya, akan saya bagikan gambar LKPD ini satu orang satu ya. Itu silakan ditulis hikmah apa yang kalian dapat dari pelajaran kita hari ini ya. Panjang boleh, pendek boleh. Namanya boleh panjang boleh, pendek juga boleh. Ya. Iya. Silakan ditulis, Mas. Ditulis namanya, kemudian hikmah apa. Silakan. Dimulai dari sekarang.
Boleh, panjang boleh, pendek boleh. Ya, silakan. Hikmah Pak, apa? satu boleh. Boleh, satu boleh, dua lebih baik. Nanti akan saya nilai. Ya. Boleh, tapi jangan sama ya. Silakan. Pak, sudah Pak. Sudah. Ya, bagus. Bagus Mas Zafan. Yang lain bagaimana? Sudah. Sudah. Ya, baik. Sekarang dikumpulkan ke depan. Yang LKPD yang besar juga silakan dikumpulkan. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengumpulkan hasil kalian. Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama tentang hasil diskusi kita, hasil pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, pentingnya sifat pengampunan dan kasih sayang yang perlu kita kedepankan ya. Bagi Rasulullah suka mengampuni. Jadi makanya kita harus selalu siap untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita juga misalnya mempunyai kesalahan, harus kita maafkan. Yang kedua, kesetiaan Nabi mentaati perjanjian juga menjadi bisa menaklukkan Makkah. Itu juga menjadi perhatian kita ya. Kesetiaan Nabi dalam mentaati perjanjian. Kalau kalian berjanji dengan teman, itu harus kalian taati. Jangan sampai kalian mengingkari ya. Itu harus kita tiru. Nabi juga taat dengan perjanjian. Yang ketiga, kemenangan dan kesuksesan hanya dapat kita raih atas pertolongan Allah dengan cara perjuangan dan kesabaran dan juga kegigihan ketabahan kita. Makanya kalau kalian belajar harus selalu sabar dan juga gigih dalam belajar dan lain sebagainya. Ya, harus tabah, nanti akan mendapat hasil yang terbaik. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita telah selesai dan terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran kita dengan baik mulai dari awal sampai akhir. Bagaimana? Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Tidak? Sudah paham semua ya pembelajaran tentang waktu makan? Ya, baik, terima kasih anak-anak semuanya telah melakukan pembelajaran kita pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.